Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya Bu Loni hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu Loni hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kemarin Bu Loni sepertinya ingin berbincang-bincang dengan saya ya. Kira-kira apa rencana yang yang ingin Ibu kita bahas pada pertemuan hari ini, Bu Loni? Jadi ini, Bu, saya ingin membicarakan tentang siswa saya di sekolah. Itu kelas 9-nya yang kebetulan saya wali kelasnya. Hampir sebagian besar itu sekarang ini kayak sepertinya semangat belajarnya menurun itu, Bu. Karena kenapa saya bilang seperti itu, guru-guru mata pelajaran sekarang banyak yang melapor kepada saya kalau anak kelas 9 ini yang pertama suka meribut di kelas, tidak fokus belajar. Iya. Jadi permasalahan yang Ibu Loni hadapi sekarang yaitu adalah yang pertama adanya pengaduan dari guru yang mana anak-anak ini dia tidak semangat lagi dalam belajar. Kemudian mulai suka meribut juga ya Bu Loni ya. Bu Loni? Ya, maaf Bu, ini sinyal ini sepertinya. Bisa diulangi lagi, Bu? Ya, jadi apa masalah yang Ibu Loni hadapi sekarang? Jadi yang sedang saya pikirkan sekarang ini tentang anak-anak saya ini, Bu. Gimana caranya biar dia semangat lagi belajarnya, terus biar dia bisa mengerjakan PR-nya di rumah, Bu. Dan juga bagaimana agar keluhan dari guru-guru ini bisa teratasi juga, Bu. Berkaitan seperti itu. Nah, jadi kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Loni inginkan? Tentunya yang saya inginkan nanti harapan saya kelas 9 ini bisa lebih fokus belajarnya karena juga sudah mau tamat kan, Bu. Dan juga PR-PR dan tugasnya hendaknya bisa dilengkapi juga dan harapannya biar tidak bermasalah lah dengan guru-guru gitu, Bu. Berarti dalam pertemuan ini yang ingin Ibu Loni harapkan yang pertama adalah agar siswa kelas 9 itu dia mulai fokus dalam belajar. Kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru dapat diselesaikan. Kemudian agar tidak ada lagi masalah-masalah dari guru-guru yang lain. Begitu ya Bu Loni? Iya, Bu. Nah, kemudian menurut Ibu Loni, apa kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Ibu Loni capai pada pertemuan kali ini? Indikator keberhasilannya mungkin kalau misalnya anak-anak itu setidaknya PR-nya bisa dikerjakan, saat belajar bisa lebih fokus lagi, dan jangan banyak yang meribut biar temannya yang lain juga tidak terganggu gitu, Bu. Nah, berarti indikator keberhasilan menurut Bu Loni yang pertama adalah anak-anak itu apabila ada tugas selesai semuanya ya Bu Loni. Kemudian anak-anak itu Ya, bisa fokus lagi. Kemudian agar anak-anak itu juga tidak meribut. Oke, baiklah. Sekarang kata Bu Loni tadi Bu Loni juga sebagai wali kelas. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang sudah Ibu Loni miliki untuk mencapai tujuan itu?
Eh, Kalau sekarang saya baru memikirkan sebuah rencana baru Bu, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang Rencana apa? eh, rencananya itu kalau misalnya untuk PR mungkin perlu saya buat pengontrolnya mungkin Ibu seperti buku agenda atau jurnal tugas mungkin Bu. Jadi nanti Oke. harus disosialisasikan. Ya. Nah, kata Bu Loni tadi untuk buat PR itu kira-kira ada membuat agenda kontrol. Nah, sekarang kalau dilihat dari skala 1 sampai 0, kira-kira di posisi mana Ibu Loni saat ini? Berkaitan dengan pengontrolan anak itu, Bu. Ya, yang posisi saat ini sekarang. Posisi berapa dari Oh. 0 sampai 10 itu posisi berapa sekarang? Mungkin masih di posisi 6, Bu, karena kita lihat sekarang juga anak-anak belum terkontrol kali sepertinya. Ya, berarti sekarang masih di posisi skala 6. Nah, nanti posisi skala berapa yang Ibu Loni harapkan setelah kita berbincang-bincang ini nanti? Harapan saya kalau untuk dalam jangka dekat ini mungkin bisalah mencapai nilai 8 gitu, Bu. Baik, semoga semakin terus meningkat ya Bu Loni. Kemudian, Iya, Bu. apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu Loni hadapi ketika Bu Loni ingin mencapai tujuan Bu Loni, seperti yang pertama agar anak-anak itu bisa membuat PR, anak-anak itu bisa fokus, dan yang ketiga itu tidak meribut lagi. Ada hambatan yang Ibu Loni hadapi? Hambatannya kalau untuk PR mungkin Bu, karena kan saya juga sudah mewawancara anak-anak siswa kenapa tidak membuat PR, dan alasannya itu karena lupa, karena keasikan bermain atau tidak ada yang mengingatkan di rumah gitu Bu. Jadi mungkin untuk itu yang belum bisa saya atasi sekarang hambatannya. Oke. Berarti hambatan yang Ibu Loni alami yaitu karena alasan anak-anak tidak membuat PR karena lupa, asik bermain, atau juga ada dari pihak orang tua mungkin tidak mengingatkan ada PR ya Bu Loni. Lalu untuk Iya, Bu. menghadapi hambatan ini, kira-kira apa solusi yang akan Ibu Loni lakukan supaya anak-anak ini tidak lupa lagi dalam mengerjakan PR? Mungkin bisa dibuat sebuah perubahan gitu Bu, dibuat semacam buku jurnal tadi, jurnal kegiatan, jurnal tugas tibanya, yang diketahui oleh orang tua dan juga guru mata pelajaran yang memberi tugas Bu. Jadi nanti kalau misalnya dikasih tugas, diparaf dulu sama gurunya, nanti kalau sudah dikerjakan di rumah baru diparaf sama orang tuanya. Berarti kan kalau di situ ada kontrol orang tua juga di rumahnya Bu, untuk mengatasi anak-anak yang lupa atau keasikan Luar bermain biasa tadi. sekali. Berarti luar biasa sekali solusi yang Ibu Loni berikan ya. Berarti dengan adanya buku kontrol sehingga guru di rumah, guru di sekolah dan orang tua di rumah bisa mengontrol apa saja kegiatan-kegiatan anak atau tugas-tugas anak yang diberikan oleh guru bidang studinya. Berarti itu juga ada 3 pihak ya Ibu. Berarti ada Ibu Loni sebagai guru kelas, guru bidang studi, dan orang tua ya Bu. Iya Bu. Nah, baik, luar biasa sekali. Itu adalah rencana yang Ibu lakukan. Kemudian, adakah lagi strategi-strategi lain yang bisa Ibu Loni terapkan supaya anak-anak ini bisa lebih fokus selain menggunakan jurnal tugas ini? Kalau untuk masalah fokus belajar di kelasnya mungkin Bu, ini Ya, kalau terkait kebosanan anak-anak ini munculnya gara-gara belajarnya misalnya membuat dia mengantuk atau membuat dia bosan gitu Bu. Jadi kan saya berpikir itu mungkin kaitannya dengan bagaimana penguasaan kelas kita sebagai guru. Dan saya juga sudah beberapa kali melihat ke kelas, masih ada
tidak semuanya, ada beberapa guru yang masih memakai metode ceramah. Mungkin itu masalahnya, Bu. Nah, berarti masalah yang lainnya yaitu anak-anak Ibu Loni mulai bosan karena mungkin pembelajarannya masih konvensional atau model ceramah. Nah, lalu bagaimana Iya. solusi yang akan Ibu Loni berikan kepada guru-guru yang lain agar nanti anak-anak jangan hanya di lokal Bu Loni saja yang aktif, tapi di lokal lain dengan guru yang lain itu nanti anak-anak tidak bersemangat. Apa upaya Ibu Loni kepada guru-guru tersebut? Nah, kalau untuk guru-guru dan rekan-rekan sejawat berarti Bu, karena saya juga guru yang masih tergolong junior, mungkin saya tidak bisa mengatakan pembuat pelatihan atau lokakarya untuk guru-guru, kan itu masih, mungkin saya pun merasa kemampuan saya masih kurang. Mungkin kalau untuk masalah itu solusinya diskusi aja mungkin Bu, diskusi kecil-kecilan dengan guru-guru tentang bagaimana cara membuat anak aktif atau anak semangat belajar mungkin Bu. Mana tahu bisa membawa pandangan baru bagi guru-guru yang lain. Bagus sekali, berarti kita diskusi dengan pendekatan melalui hati dari guru ke guru ya Bu Loni, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak sehingga nanti guru-guru pun mungkin mulai tertarik juga nanti ya Bu Loni. Sangat luar biasa Iya, Bu. sekali. Kemudian apa komitmen Ibu Loni setelah ini agar aksi nyata Ibu Loni ini supaya berhasil gitu? Komitmen saya tentunya saya akan sesegera mungkin untuk memberitahukan atau menyampaikan kepada siswa-siswa agar membuat buku agenda tadi, Bu. Nah, berarti komitmennya Bu Loni segera mungkin untuk membuat jurnal itu. Kira-kira kapan waktunya akan Ibu Loni laksanakan? Karena saya besok juga ada jam masuk ke kelas 9, kelas saya itu kemungkinan pas jam pelajaran saya besok, Bu. Berarti itu untuk anak ya Bu Loni. Nah, kalau untuk dengan gurunya yang Bu Loni melakukan pendekatan itu kira-kira kapan waktunya yang akan Ibu Loni lakukan? Kalau masalah untuk guru-guru, Bu, karena mungkin kalau misalnya di hari Senin sampai Kamis itu jam belajar kami terlalu lama, kadang sampai jam 2, dan mungkin guru-gurunya juga sudah letih atau agak bosan gitu kan, Bu, dari pagi. Mungkin hari Sabtunya, Bu, karena hari Sabtu kami pulangnya cepat. Jadi kita Iya. diskusi setelah pulang sekolah, palingan 15 menit lah paling lama gitu, Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Loni, sehingga kita memang benar kata Bu Loni harus mencari waktu yang tepat dengan untuk menentukan kapan kita akan diskusi dengan guru-guru. Kalau udah sibuk mungkin hati mereka capek, lelah, jadi apa yang kita sampaikan nanti mereka pun tidak mau mengikutinya. Nah, kemudian siapa saja yang bisa membantu Ibu Loni untuk mencapai tujuan Ibu Loni ini agar anak-anak ini bisa fokus lagi belajar, agar tugas-tugas anak-anak ini semuanya selesai? Siapa saja yang terlibat? Kalau untuk masalah tugas anak, karena tadi saya melibatkan orang tua, tentunya saya juga harus mengkonfirmasi, memberitahu kepada orang tua melalui WA itu, Bu. Ada WA grup kelas, di situ kan WA orang tua, grup orang tua itu, tapi untuk semua satu sekolah, mungkin bisa disosialisasikan di sana, karena untuk mengumpulkan orang tua juga sulit nampaknya sekarang ini, Bu, karena bekerja semua sepertinya. Ya, berarti orang tua juga dilibatkan, guru-guru juga ya Bu Loni ya. Nah, baiklah, kemudian kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang dapat Ibu Loni simpulkan tentang pembicaraan kita hari ini? Jadi dari pembicaraan kita tadi, Bu, jadi saya bisa menyimpulkan kalau misalnya untuk masalah anak-anak yang tugas atau PR-nya tidak dikerjakan, PR-nya di rumah tidak dikerjakan,
bisa kita atasi dengan membuat jurnal kegiatan, Bu. Jurnal kegiatan yang diketahui oleh wali kelas, guru mapel, dan juga orang tua. Nah, terus untuk yang masalah cara mengajar guru-guru tadi, saya akan mencoba sebisa mungkin dan seakrab mungkin dengan guru-guru mendiskusikan bagaimana cara mengajar yang baik atau yang asyik di kelas biar anak-anak tidak bosan mungkin, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Lonia. Kemudian semoga nanti apa yang tujuan yang ingin Bu Loni inginkan ini tercapai untuk kedepannya. Dan kemudian semoga nanti kita adakan lagi bincang-bincangnya, kita lihat bagaimana perkembangan siswa Bu Loni ini untuk waktu 2 minggu ke depan. Nanti setelah itu waktu 2 minggu ke depan lagi kita akan melaksanakan lagi bincang-bincang apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan Ibu Loni dari siswa-siswanya, apakah sudah meningkat seperti yang Ibu Loni katakan tadi. Tadi Bu Loni mengatakan sekarang posisi skalanya baru di posisi skala 6. Semoga nanti setelah kegiatan bincang-bincang kita ini nanti sudah sesuai harapan Bu Loni pada skala 8 ya Bu Loni. Ya, mudah-mudahan Ibu. Ya, nanti kalau misalkan 2 minggu lagi Ibu Loni bisa menghubungi saya, kita atur lagi kapan waktunya untuk berbincang-bincang untuk melihat perkembangan dari proses coaching kita kali ini. Baik, Bu. Terima kasih Ibu ini atas bantuannya. Sama-sama Ibu Loni, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya Bu, semoga kita sama-sama sukses dalam menjalankan rencana kita, Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Pak Risman, Pak Loni jadinya kok? Nah, itu berapa menit Loni? 18 hari. Lebih ya? 18. Tunggu dulu. Coba Loni jadi apa lagi? Tunggu dulu. Begitu saya enggak. Hah? Nggak lanjut setelah dulu. Jadi awak aja yang lanjut. Berarti Loni jadi coach lah. Oh, saya jadi coach jadi. Saya jadi coach Lena. Jadi. Coach ya. Mulai Saria. Oke Loni. Arisman. Halo. Bisa Pak, mulai kita Pak. Halo Pak. Sebentar. Cari sinyal Pak. Aduh. Barang caknya Kak Sari. Udah sampai. Pak Risman. Ya Bu, ya. Pak Risman. Bagaimana Pak? Ya Bu. Udah oke Bu. Udah bisa Bapak lanjut? Nah, udah oke. Ya, bisa, Oke, Bu. Loni. Dari sekarang Pak Risman sama Loni lagi? Ya, betul. Oke. Mulai kita ya Pak. Selamat siang Bapak. Ya, siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Gini Pak, kemarin kan saya lihat sepertinya Bapak ada yang mau dibicarakan ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, boleh kita berbincang-bincang sekarang itu Pak? Tentang apa itu kira-kira yang akan Bapak bincangkan itu topiknya? Begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk mendengarkan persoalan saya. Begini Bu, tidak lain sih sebetulnya masalahnya seputar anak-anak juga ini Bu. Di mana saya punya siswa di kelas itu Bu, dia bawaannya mau tiduran aja Bu di kelas. Begitu materi pelajaran akan dimulai, dia udah mulai ngantuk itu Bu. Jadi inilah sebetulnya yang membuat saya resah dan ingin bertemu dengan Ibu untuk menceritakan keluhan saya ini Bu.
Oh iya, berarti yang mau kita bicarakan ini siswa Bapak itu ya, Iya Bu, yang suka tidur atau ngantuk saat belajar ya Pak ya. iya Bu, iya betul sekali Bu. Apakah siswa Bapak itu hampir semuanya di kelas seperti itu atau hanya beberapa orang itu Pak? Oh, hanya beberapa orang saja Bu. Yang jelas saat ini ada 2 orang Bu, laki-laki keduanya Bu. Oh, yang prioritas sekali berarti 2 orang ya Pak ya, yang Iya sangat betul perlu Bu. diperhatikan. Iya Bu, betul sekali Bu. Oke. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa nih Bapak, harapan Bapak nantinya setelah kita perbincangkan apa yang ingin Bapak dapatkan? Harapan saya Bu, saya dapat solusi gimana cara mengatasi atau mengubah perilaku anak ini dari yang kurang bersemangat dia belajar. Harapan saya bisa anak ini lebih semangat Bu. Hmm. Ya Pak ya, itu sudah pemikiran semua guru pasti seperti itu ya Pak. Ya, Bu. Kalau misalnya keinginan terbesar guru yaitu anak-anak bisa sukses, dan juga untuk sukses itu tentunya harus fokus dalam belajar ya Pak ya. Ya betul sekali Bu. Nah, kalau saya boleh tahu, bisa Bapak ceritakan lebih jelas lagi, kira-kira bagaimana permasalahannya itu, Pak? Kenapa dia bisa tidur di kelas? Inilah Bu yang membuat saya bingung sampai saat ini Bu. Kok kenapa anak ini setiap mau mulai pelajaran materi pelajaran, contohnya seperti matematika atau bahasa Indonesia, kan Bu? Nah ini anak ini udah begitu mau mulai pelajaran, bawaannya udah mulai kayak mau tiduran gitu. Oh, berselonjor di meja tangannya, lama-lama nanti kepalanya menunduk, terus dia ketiduran. Nah, sering itu Bu diadukan oleh teman-temannya, Pak, si Fran tidur Pak, kebetulan nama anak ini Fran Bu ya. Oh iya. Fran sama si Hardiansah tidur Pak. Nah, begitu saja terus Bu. Entah karena mungkin mereka ngantuk lama tidurnya di rumah, atau mungkin cara mengajar saya yang kurang menarik. Nah, inilah makanya Bu saya ingin konsultasi dengan Ibu Bu. Oh, salah. Kalau saya boleh tahu, ini kan Bapak guru SD ya, Pak ya? Ya Bu, guru SD dan Berarti mengajar di kelas 5 Bu. kelas 5, kelas tinggi berarti. Iya Bu. Apakah di semua mata pelajaran, maksudnya di IPA ngantuk, di bahasa Indonesia ngantuk, di matematika ngantuk, apa semuanya itu Pak? Iya, Seperti itu kalau anaknya. mata pelajaran umum ini seperti itulah kira-kira Bu. Tapi kalau beda dengan mata pelajaran olahraga, saya dengar dari bapak olahraganya baik-baik aja Bu. Istilahnya anak ini tetap mengikuti begitu. Oh, berarti ini mungkin ya, kalau di dalam kelas, kalau tidak ada gerakan, anaknya ngantuk. Kalau di luar, karena dia bergerak, makanya dia bisa segar seperti itu ya Pak ya. Mungkin juga Bu, mungkin juga. Ya. Tadi saya dengar Bapak membicarakan tentang cara mengajar ya Pak. Iya Bu, betul. Kira-kira menurut Bapak, kalau bisa Bapak menilai, cara mengajar Bapak yang sekarang berada di skala berapa itu Pak? Dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu yang kurang dan 10 yang paling baik? Mungkin lebih tepatnya di angka 7 kali Bu ya. Lebih kurang Di angka angka 7. 7. Di angka 7 ya Pak ya. Kenapa Bapak, jadi apa yang membuat Bapak berpikiran kalau nilai saya sekarang masih 7? Indikatornya apa itu? Ya, mungkin karena media pembelajaran saya masih belum begitu lengkap. Internet, bentar datang balik ya. Mungkin karena media pembelajaran saya belum lengkap, atau mungkin karena ADN saya mungkin yang kurang lengkap ya juga. Mungkin itulah faktornya Bu. Salah satunya, makanya saya baru berani katakan nilai saya itu baru di angka 7 Bu. Mungkin kalau itu pun mungkin baru Bu ya, entah di 6, dari 7, antaranya itulah Bu. Berarti ini masalah media dan mungkin praktek mengajar ya Pak ya.
prakteknya mungkin masih kurang juga, iya juga kan. Mm-mm. Nah, kalau saya boleh tanya, kira-kira apa kekuatan dalam diri Bapak atau apa peluang-peluang yang mungkin Bapak lakukan terkait masalah Bapak ini? Peluang maksudnya itu gimana itu, Bu? Kira-kira dalam diri Bapak ada enggak sesuatu potensi yang bisa kira-kira menyelesaikan masalah Bapak tadi, ya masalah media, apa yang bisa Oh, Bapak lakukan gitu? mungkin ke depannya saya akan coba untuk memperbaiki cara mengajar saya, baik itu medianya mungkin akan saya lebih perbanyak, sehingga si anak ini lebih bergerak, seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin karena dia kurang gerak, saya mungkin. Hmm. Sehingga anak ini bawaannya mau tidur aja begitu. Oh ya, berarti bisa saya simpulkan Bapak rencananya ini akan membuat media atau membuat sebuah praktek yang membuat anak-anak itu mempunyai kegiatan ya Pak ya di kelas, tidak hanya duduk saja gitu ya Pak ya. Betul sekali, Bu, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya nilai atau skala berapa yang ingin Bapak capai? Kalau tadi kan masih di angka 7. Untuk kedepannya maunya sampai angka berapa itu Pak? Ya, setidaknya 8 sampai 9 lah, Bu. 8 sampai 9 ya Pak ya. Dalam waktu dekat ini 8 sampai 9. Ya, Bu. Oke. Nah, dari rencana-rencana Bapak tadi, kira-kira ada tidak hambatan yang mungkin muncul dalam usaha Bapak untuk mewujudkan yang tadi, membuat media dan cara mengajar? Apakah kira-kira ada hambatannya itu, Pak? Kalau hambatan sebetulnya sih enggak begitu berarti sekali, Bu. Misalnya kan mungkin saja kalau dikatakan kertas, butuh kertas, sekolah menyediakan, Bu. Atau mungkin kita yang kurang paham cara mendownload atau bagaimana untuk media ini bisa juga minta bantu sama kawan yang lain mungkin. Jadi kalau hambatan mungkin tidak malah ada, cuman palingan nanti di teknisnya saja, Bu. Mungkin kita kurang mengerti cara mendownload begitu. Itu aja mungkin, Bu. Oh, ini mungkin masalah media digital ini, Pak ya, karena sekarang sudah serba digital, jadi kita juga harus menyesuaikan diri dengan anak-anak ini. Ah iya, Bu, betul. Anak-anak zaman now yang kita tahu sekarang ini ya, Pak ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, berarti dari pembicaraan yang Bapak sampaikan tadi, kemungkinan rencana yang akan Bapak lakukan itu membuat media atau mempelajari lah mungkinnya media-media, apalagi media-media yang bersifat digital, agar anak-anak itu juga aktif nantinya. Dan itu juga berhubungan dengan peningkatan praktek belajar Bapak ke depannya berarti, Pak, kan? Betul sekali, Bu. Oke. Nah, kira-kira tadi kan ada dua rencana Bapak. Apakah keduanya akan Bapak lakukan secara bersamaan atau ada yang diprioritaskan lebih dulu, Pak? Kayaknya memang saya lebih prioritaskan ke media pembelajaran ini, Bu, atau cara saya mengajar nih, Bu. Kalau ADM ini kan sebetulnya untuk kelengkapan kita, misalnya seperti RPP, tentu itu lebih diprioritaskan daripada hal-hal lainnya begitu, Bu. Karena ini adalah persiapan kita untuk mengajar dalam kelas, Bu. Jadi sepertinya saya prioritaskan tentang media pembelajaran ini dulu, Bu. Oh, berarti Bapak lebih fokuskan dulu ke hal yang langsung berkaitan dengan anaknya, medianya itu ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Menarik ini, Pak. Jadi rencana Bapak, media yang akan Bapak gunakan itu apa itu, Pak, kira-kira? Mungkin saya bisa gunakan PPT atau video-video pembelajaran lainnya yang mendukung materi pelajaran saya dengan anak. Sehingga nanti dengan menggunakan tayangan PPT ini mungkin anak ini akan lebih tertarik. Atau mungkin jika ada materi yang berkaitan dengan berhubungan langsung dengan alam, bisa saja nanti anak ini saya ajak ke luar kelas untuk belajar gitu, biar mereka langsung merasa terlibat dengan alam itu sendiri gitu.
Oh ya, nah dari percakapan kita ini berarti Bapak menemukan satu lagi solusi ya Pak, membawa anak-anak untuk Iya Bu, belajar di lapangan. Nah iya itu betul sekali Bu. saya yakin itu Pak, kalau misalnya seperti itu anak-anak tidak bisa lagi tidur karena Ah mereka iya sudah Bu, bergerak itu Pak. iya Bu, iya iya iya, betul sekali Bu. Nah, jadi rencananya kapan ini akan Bapak laksanakan? Oh Rencana Bapak secepatnya itu. Bu. Oh karena kita di SD ini kan setiap harinya masuk kelas Bu ya, Mm-mm. hampir setiap harinya, bahkan boleh dikatakan setiap hari. Jadi mungkin akan secepatnya saya laksanakan itu Bu. Akan saya coba untuk melaksanakan rencana saya Bu. Kalau bisa lebih tepatnya itu mungkin bisa ditentukan waktunya itu Pak, Oh di secepatnya itu. pertemuan selanjutnya Bu, mungkin kalau untuk besok tentu mungkin belum Bu ya, karena saya masih butuh waktu untuk mempersiapkan media ini kan. Oh iya, mempersiapkan media tadi ya Pak ya. Ya, Bu, ya. Oke. Nah, kira-kira dalam usaha Bapak atau rencana-rencana Bapak tadi ada tidak orang-orang yang bisa membantu Bapak dalam Oh ada mewujudkan Bu. tadi? Yang pertama tentu pimpinan kita di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah ya, karena Mm-mm. tanpa ada dukungan dari beliau, kegiatan kita tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua mungkin bisa saja dibantu oleh aparatur sekolah, karena kita sadari betul kekurangan-kekurangan kita dalam menggunakan IT ini belum begitu mahir. Jadi saya nanti bisa minta bantu kepada beliau. Dan juga terutama terkhusus juga anak didik saya di kelas, karena yang akan dibelajarkan itu kan mereka Bu. Jadi tanpa bantuan mereka program saya ini mungkin tidak akan berjalan begitu Bu. Ya, terima Ya. kasih Bu. Nah, berarti dari rencana Bapak ini tentunya tidak bisa terwujud tanpa aktor-aktor yang tadi ya Pak ya. Pertama Ya, kepala betul. sekolah, tentunya dukungan kepala sekolah ini sangat kita butuhkan sebagai guru ya Pak. Dan Betul sekali. kedua, Bapak mau belajar tadi ya tentang media kepada operatornya. Iya betul sekali. Dan yang ketiga tentunya murid-muridnya diharapkan juga dapat berpartisipasi. Tapi Betul. kalau menurut pendapat saya dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, karena di situ banyak yang bersifat praktik, saya rasa murid-murid itu kemungkinan akan menyukai hal-hal yang baru itu Pak. Iya Bu, mudah-mudahan saja Bu. Iya. Oke, dari pembicaraan yang sudah kita bincangkan dari tadi nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita yang sudah panjang tadi ini Pak? Oh, saya dapat menyimpulkan yang pertama saya akan mempersiapkan metode mengajar saya untuk lebih membelajarkan murid, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih dekat kepada anak-anak, atau mungkin lebih membuat anak ini aktif, sehingga tidak hanya menonton dari satu arah saja. Karena mungkin selama ini saya mungkin lebih banyak menggunakan metode ceramah aja, jadi anak-anak ini mungkin bosan juga Bu. Ini Oh iya. coba mengubah metodenya juga, medianya akan saya siapkan dan akan saya usahakan dalam secepat mungkin Bu. Ya, oke Pak. Berarti dari kegiatan kita ini bisa kita simpulkan ya Pak, rencana-rencana Bapak itu akan Bapak rencanakan secepatnya gitu Pak. Ya begitu Bu. Baiklah Bapak, mungkin sekian dulu percakapan kita sekarang. Dan kemungkinan untuk percakapan berikutnya, saya juga pengen dengar gimana rencana-rencana Bapak ini ceritanya. Jadi bisa mungkin 2 minggu ke depan ya Pak ya? Insya Allah Bu, insya Allah Bu. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya Bapak dan semoga sukses dalam melaksanakan rencana-rencana aksi nyatanya tadi ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih atas waktu luang Ibu sudah mau mendengarkan dan memberi saya bimbingan. Mudah-mudahan berhasil kita Bu, insyaallah ya. Pak, kalau begitu saya sudahi dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Harisman, kelompok kita. Lanjut Pak Harisman dan Sari.
Oh iya. Mm-mm. Halo, assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Kalau saya dengar dari suaranya, Ibu nampaknya hari ini sangat semangat sekali, tapi kayaknya ada aura-aura negatifnya juga di aura wajah ini, Bu. Apa Ibu ada masalah sepertinya, Bu? Iya ini Pak, saya ada masalah dengan siswa saya di kelas Bapak. Ah, kenapa dengan siswa Ibu? Bisa Ibu ceritakan apa masalahnya? Ini Pak, anak-anak saya ini berkata-kata kotor dan sering mengganggu. Terkadang juga anak-anak saya itu Pak melakukan tindakan-tindakan yang di luar usia mereka gitu Pak. Mau berkata-kata kotor dan melakukan tindakan-tindakan yang mustahil kayaknya mereka lakukan Bu ya di usia Ya, ini Bu ya. apalagi sekarang Sari ini ngajar kelas 2 SD Pak. Oh Ibu sekarang ada di kelas 2 SD. Iya Pak. Oh, iya, iya, iya. Padahal sebelumnya Ibu di kelas tinggi kalau kami nggak salah itu ya, kalau saya Bapak nggak salah, Sari Iya sebelumnya Pak, di ngajar kelas kelas tinggi. 6 kemarin Pak, iya. Oh, iya, iya, iya. Ya, Sari memang harus lebih banyak bersabar, namanya anak-anak, dan tentu setiap persoalan itu ada dan kita akan upayakan bagaimana Sari bisa keluar dari masalah itu tentunya Sari ya. Baiklah, sudah betul sekali. Kebetulan Sari sudah datang ke menemui Bapak. Tentu Sari tadi punya Ya, tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan iya yang Pak. Sari harapkan dari pembicaraan ini tadi? Yang Sari inginkan yaitu yang pertama Pak Sari bisa merubah perilaku anak-anak itu menjadi lebih baik lagi Pak. Kemudian anak-anak itu tidak Iya, betul. memperagakan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya seperti itu Pak. Iya, 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 betul sekali. Nah, itu harapan kita selaku pendidik. Itulah uniknya kita pendidik ya, Ibu Sari. Kita tidak ingin anak kita Iya larut Pak. dalam hal-hal negatif. Ya, betul, betul sekali. Oh, sesuai dengan pendapat Sari, kira-kira indikator yang Sari harapkan dari anak-anak itu perilaku seperti apa, Ibu Sari? Yang indikator yang saya inginkan yaitu anak-anak itu bisa berperilaku baik, sopan, dan santun dalam kehidupan mereka, terutama mereka di sekolah seperti itu, Pak. Iya, iya, betul, 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 betul. Hanya mencerminkan sikap dan perilaku yang terdidik dan terarah lah Iya, begitu, Ibu Sari ya. iya Iya, Pak, iya, iya iya. Pak. Dari apa yang sudah Sari temukan di kelas atau mungkin Sari mendengar dari luar keras anak ini untuk mengatakan yang seperti Sari maksud tadi, yang mengeluarkan kata-kata kotor tadi, Bu Sari, mungkin dia mengucapkannya dalam kelas atau di luar kelas. Tapi terlebih sering mereka mengucapkannya di dalam kelas, Bapak. Oh, dalam kelas ya. Ya, Oh, berarti di dalam kelas pun mereka juga sering mengatakan hal-hal yang seperti ini, Sari? iya Pak. Apalagi kalau misalkan udah dalam belajar itu Pak, mereka mengucapkan kata-kata yang kotor seperti itu Pak. Tapi nanti kalau keluar main, tapi di dalam kelas juga mereka memperagakan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu Pak. Iya, 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 betul, 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 betul. Berarti ini sudah sifatnya menyeluruh atau mungkin sebahagian saja dari peserta didik Sari yang seperti ini? Hanya satu orang saja Pak Oh, yang satu seperti orang. itu. Ya, satu orang saja Bapak. Oh, jadi anak yang satu orang ini yang suka mengatakan hal-hal yang tidak baik dari Sari ya. Iya Pak. Mhm. Nah, oh, Sari tentu sudah punya rencana, ya. Mudah-mudahan Sari dari sekian banyaknya usaha-usaha yang akan Sari lakukan. Nah, kira-kira apa kekuatan Ibu Sari untuk mencapai tujuan indikator-indikator yang Sari sampaikan tadi?
Yang pertama, Pak, mungkin Sari menggandakan pendekatan dulu kepada anak itu ya, Pak. Kenapa anak itu berkata-kata seperti itu, ditanya langsung kepada anaknya. Yang kedua, mungkin agar nanti tidak terbawa kepada semua siswa. Tindakan selanjutnya itu adalah membuat kesepakatan kelas di dalam kelas sehingga nanti mereka meyakini menjadi kesepakatan kelas agar mereka patuhi. Kemudian yang ketiga itu adalah juga nanti akan Sari adakan kontrol dengan orang tua atau menghubungi orang tua, Pak. Pendekatan dengan orang tuanya, seperti itu, Pak. Betul sekali, betul sekali. Memang kita tidak bisa melakukannya sendiri ya, Bu Saria. Iya, Tanpa Pak. ada dukungan dari orang tua. Atau mungkin di rumah anak ini juga sering mendengarkan hal-hal seperti itu mungkin, Bu Saria. Ya, mungkin betul. nanti itu makanya saya tanya kepada orang tuanya kan, Pak. Ya, betul sekali, Bu Sari. Nah, menurut Sari, kira-kira Sari akan mendapat hambatan nggak kira-kira dalam melaksanakan rencana-rencana Sari ini? Mungkin ada hambatannya, Pak. Yang pertama, karena mungkin Sari rasa ini sudah biasa anak-anak itu, Pak, karena melakukannya setiap hari. Mungkin itu hambatan yang pertama. Yang kedua, hambatannya itu mungkin untuk bertemu dengan orang tua, Pak. Soalnya kalau dilihat kan orang tua ini, kalau kita bertemu itu hanya bisa di pagi hari. Biasanya juga orang tua itu kan setiap pagi mereka bekerja. Mungkin itu aja hambatannya, Pak. Iya, betul. Nah, untuk hambatan-hambatan atau kemungkinan-kemungkinan yang ada itu, apa Sari sudah punya solusi mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Sari? Mungkin yang pertama, Pak, itu Sari mencontohkan bagaimana sikap-sikap yang baik kepada anak, dengan juga melakukan pendekatan keagamaan kepada anak mungkin, Pak. Yang pertama, jikalau menggunakan kata-kata kotor itu kan, apalagi anak kelas rendah, Pak, masih takut mereka ditakut-takut itu. Kita bilanglah berdosa lah, masuk api neraka, supaya bisa mereka merubahnya. Kemudian untuk orang tua, itu mungkin Pak dengan melalui via chat dulu, Pak, pemanggilan kepada orang tua. Tapi nanti seandainya juga tidak bisa, mungkin Sari berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, Pak, dengan mengeluarkan surat panggilan kepada orang tua, Pak. Iya, betul. Nah, Sari kan sudah punya rencana dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan atau bagaimana upaya Sari untuk mengubah anak tersebut. Nah, kira-kira ada nggak orang lain yang akan Sari libatkan dalam masalah ini, Sari? Atau mungkin butuh bantuan dari orang lain, begitu? Kemungkinan bantuan apa juga, Pak? Orang tua dengan kepala sekolah saja, Pak, bantuannya. Orang tua dengan kepala sekolah aja saja. Ya. Kemudian Sari, Ya, Pak. siapkan itu. Nah, adakah prioritas yang atau capaian target yang khusus dari Ibu Sarinya sendiri? Target Sari, target saya itu, Pak, supaya anak-anak itu tidak lagi berkata-kata kotor atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai itu, Pak, yang prioritasnya. Ya, betul. Jadi berarti ukuran keberhasilan Sari nanti ketika anak ini sudah tidak mengulangi lagi kata-kata yang tidak pantas itu, Bu Saria. Iya, Ya, Pak. betul. Baiklah Sari. Kemudian tentu Sari punya komitmen, ya. Nah, ada enggak kira-kira di antara langkah-langkah yang Sari rencanakan tadi, kapan kira-kira Sari akan memulai langkah-langkah tadi, Sari? Karena tindakan ini rasanya sudah luar biasa, Pak, maka komitmen Sari harus segera dilakukan. Kalau tidak segera, nanti akan mengikut kepada anak-anaknya. Kemungkinan besok pagi setelah setelah pelajaran itu akan Sari terapkan langsung, Pak. Kemudian juga kesepakatan kelas akan kami rembukan bersama-sama supaya nanti anak-anak itu bisa melaksanakannya secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Jadi akan segera mungkin, Pak. Tapi mungkin untuk yang orang tua itu agak lambat karena kita tanya dulu kapan waktu orang tua itu bisa berkomunikasi dengan saya, seperti itu, Pak. Iya. Oh, memang Sari sudah berencana sesegera mungkin, Bu Sari, mungkin besok, Bu Sari, ya, karena Ya, hari ini menurut Bu Sari memang harus sesegera mungkin dan dalam keadaan darurat kayaknya, Sari, ya. Ya, Pak. Sari, kira-kira
dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir kita sudah bercerita panjang lebar. Apa kira-kira kesimpulan Sari dari pembicaraan kita ini, Bu Sari? Nah, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama, Pak Sari harus segera mungkin melakukan tindakan untuk dapat merubah cara anak-anak agar tidak berkata kotor dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, dengan cara yang pertama yaitu adalah dengan melakukan pendekatan kepada anak, kemudian membuat keyakinan kelas, dan yang ketiga yaitu adalah dengan berkomunikasi langsung dengan orang tua, apa penyebabnya anak-anak ini bisa seperti itu, Pak. Kemudian tindakan ini harus segera Sari lakukan agar nanti anak-anak yang lainnya tidak mengikuti tindakan yang dilakukan oleh anak ini, Pak. Betul sekali. Ya, baiklah Sari, nampaknya Sari sudah menemukan langkah-langkah atau cara untuk mengatasi masalah Sari sendiri kayaknya. Tinggal Ya, Pak. kita menunggu hasil lagi, Bu Sari ya. Kalau Sari Pak. sudah memulai, tentu kita berharap hasilnya nanti maksimal. Dan Bapak sendiri juga menunggu Sari nanti kabar kelanjutan dari kasus Ibu Sari ini, kasus anak ini. Baik, Pak. Nah, iya betul. Jadi nanti beberapa waktu setelah ini kita adakan pertemuan lagi dan Bapak juga ingin mendengar penjelasan ulang dari Sari seperti apa hasil yang Sari peroleh dalam usaha-usaha Sari ini, Bu Sari ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah Bu Sari. Karena Bu Sarinya sendiri sudah menemukan solusi dari masalahnya, tentu pertemuan kita yang kali ini, Bu Sari ya, mungkin saja apa yang Bapak berikan tidak sepadan dan tidak sesuai keinginan Bu Sari. Untuk itu Bapak minta maaf dan kita sudahi pertemuan ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.